Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa utang bukanlah perkara najis. Memang benar, tidak semua utang itu buruk. Buruk tidak hanya utang, tergantung paling tidak terhadap atau pada dua perkara. Yang pertama adalah apakah di dalam utang itu ada unsur riba atau tidak. Soal utang piutang itu perkara biasa. Di dalam Islam pun juga diatur. Ada istilah dain. Dan utang itu adalah bagian dari penyelesaian satu masalah. Ada orang yang memang tidak punya uang untuk satu keperluan, dia boleh berhutang. Sebaliknya juga orang yang punya kelebihan untuk menolong saudaranya yang memerlukan, dia boleh memberikan hutang. Jadi soal utang piutang itu perkara biasa. Yang penting tidak ada riba di dalamnya, karena riba itu sesuatu yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan lirribati sa'atun wa tis'una baban. Untuk riba itu ada 99 pintu dosa. Adnaha, yang paling ringan dari 99 pintu dosa itu ka'iyati ar-rajulu bi ummi, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Zina adalah dosa besar, apalagi menzinai ibunya sendiri, tentu lebih besar lagi. Begitulah kedudukan riba di dalam pandangan Islam. Nah, utang itu pasti najis kalau dia mengandung riba, karena riba itu perkara yang sangat buruk. Kemudian yang kedua adalah apakah di dalam hutang itu ada syarat-syarat yang bakal menimbulkan madarat kepada orang yang berhutang. Apalagi ini negara. Ketika hutang demikian besar kepada suatu negara pemberi hutang, lalu dengan hutang itu dia memberikan syarat-syarat yang pada akhirnya akan memberikan keburukan kepada negara itu, maka jelas ini utang najis, utang yang buruk, karena kalau dibiarkan bukan tidak mungkin negara itu akan tergadai dan kedaulatannya akan terenggut, sebagaimana yang kita baca ada banyak negara yang pada akhirnya dia tunjuk kepada negara penghutang. Dengan demikian maka jelas bahwa tidak semua hutang itu buruk, tapi hutang yang mengandung riba dan mengandung syarat-syarat yang menimbulkan madarat itu harus dinyatakan sebagai hutang yang buruk atau hutang najis. Dan apakah utang Indonesia termasuk memenuhi dua kategori itu? Nah, saya kira pemirsa bisa menilai. Yang pasti di dalam APBN ada porsi pembayaran hutang, cicilan dan bunganya. Karena itu jelas bahwa utang yang ada di negara ini bukan utang yang bagus, tapi utang yang najis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.